warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Arum Andari. Di video kali ini karena banyak requestan dari teman-teman untuk membuat video tentang CBT, maka di video kali ini saya akan membahas tentang CBT. Seperti apa teknis ketika CBT di tahun 2019, kemudian apa perbedaan kisi-kisi SKB untuk formasi dosen di tahun 2021 dan tahun 2019, berapa jumlah soal yang keluar di CBT, serta berapa waktu yang diberikan, kemudian seperti apa nih kira-kira soal yang akan keluar. Nah, akan kita bahas secara lebih detail di video ini, jadi teman-teman tolong disimak sampai akhir video ini supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info seputar CPNS dan juga CBT. Dan juga jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Supaya lebih semangat dan teman-teman gak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Selamat menonton teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita membahas mengenai CBT secara lebih detail, mari kita membahas terlebih dahulu kisi-kisi SKB CPNS di tahun 2021 dan kisi-kisi SKB CPNS di tahun 2019. Mari kita membandingkan apakah ada perbedaan atau apakah ada kesamaan agar teman-teman itu bisa memperkirakan kira-kira soal yang keluar itu nanti seperti apa. Nah, ini adalah pengumuman yang saya dapatkan dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021, yang isinya adalah kisi-kisi dari SKB untuk formasi dosen ataupun non-dosen. Nah, di sini kita akan membahas untuk yang formasi dosennya. Jadi di tahun 2021 ini terdapat 6 subtes dalam SKB-nya, yaitu sebagai berikut. Jadi dari 6 subtes ini kemarin sudah saya jabarkan di video saya yang ini. Jadi di video tersebut saya menjabarkan bahwa terdapat 3 subtes. Yang pertama itu adalah wawancara, kemudian ada praktik mengajar atau micro teaching, dan yang ketiga adalah CBT. Nah, di CBT-nya ini itu mencakup 3 submateri yang ini, yaitu mencakup etika dan tridharma perguruan tinggi, itu dengan proporsi 10%, kemudian literasi bahasa Inggris dengan proporsi 15%, penalaran dan pemecahan masalah dengan proporsi 20%, dan dimensi psikologi dengan proporsi 15%. Dari sini tuh teman-teman bisa menarik kesimpulan bahwa wawancara dan praktek mengajar atau micro teaching itu hanya mengambil proporsi 20%, 20%. Jadi yang mengambil proporsi paling besar di antara serangkaian tes untuk SKB itu adalah CBT. Jadi CBT itu memegang proporsi paling besar, yakni sebesar 60%, karena dia mencakup etika, tridharma perguruan tinggi, kemudian literasi bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, serta dimensi psikologi. Kalau kita jumlahkan masing-masing persentasenya, ini totalnya adalah 60%. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada isu-isu yang
kurang mengenakan, ada isu-isu tentang orang dalam atau isu-isu tentang permainan di belakang dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa mengusahakan berikhtiar secara lebih maksimal di CBT ini. Karena CBT yang memegang peranan cukup besar, yakni sekitar 60%. Tapi tetap ya, di wawancara dan praktik mengajar atau micro teaching, tetap teman-teman juga harus berusaha dengan maksimal juga. Nah, kemudian untuk di poin yang E itu berbicara mengenai ambang batas atau passing grade untuk SKB yang akan ditentukan lebih lanjut, yang akan diumumkan sebelum pelaksanaan SKB. Nah, di sini pelamar dinyatakan gugur apabila yang pertama tidak mengikuti salah satu subtes dalam SKB tersebut. Terus kemudian kedua, tidak memenuhi ambang batas atau passing grade SKB yang ditentukan. Jadi, untuk SKB sama dengan SKD ya, ada ambang batasnya kalau di Kementerian Ristek, Kemendikbudristek maksud saya. Di sini ada ambang batasnya. Jadi berapa sih ambang batasnya? Nah, mari kita membandingkan untuk yang di tahun 2019. Karena di tahun 2021 untuk pengumuman berapa passing grade-nya itu kan belum keluar, maka mari kita melihat di tahun 2019. Nah, di tahun 2019 ini adalah pengumuman yang dulu keluar menjelang sebelum pelaksanaan SKB. Jadi ini saya membuka file-file lama, terus kemudian ketemulah ini, kemudian saya berikan kepada teman-teman untuk informasinya. Jadi dulu itu sama, kisi-kisinya juga sama, seperti di tahun 2021. Ada literasi bidang pendidikan dan kebudayaan, itu memegang proporsi sama, yaitu 10%. Kemudian kemampuan bahasa Inggris juga sama, proporsinya 15%. Penalaran dan pemecahan masalah pun sama, 20%. Dan dimensi psikologi juga sama, 15%. Jadi untuk masing-masing subtes yang diujikan dan juga proporsi penilaiannya ini masih sama antara di tahun 2019 dan di tahun 2021. Jadi di sini teman-teman harusnya sudah bisa memperkirakan, oh insya Allah nanti soalnya mungkin yang keluar juga nggak jauh-jauh berbeda dengan yang di tahun 2019. Nah, kemudian untuk jumlah soalnya itu berapa antara masing-masing submateri ini, kemudian passing grade-nya pun berapa, durasi pengerjaannya itu berapa. Nah, mari kita bahas di sini. Nah, untuk literasi bidang pendidikan dan kebudayaan atau Tridharma perguruan tinggi, itu nggak ada ambang batasnya atau nggak ada passing grade-nya. Kemudian jumlah soalnya itu berjumlah 20 butir soal dengan durasi pengerjaannya adalah 20 menit. Jadi per soalnya kita punya waktu sekitar 1 menit untuk mengerjakan. Nah, untuk literasi bidang pendidikan dan kebudayaan ini saya rasa banyak ya, itu untuk referensinya kita bisa nyari di peraturan-peraturan pemerintah atau undang-undang yang mengatur tentang dosen dan perguruan tinggi misalnya, atau peraturan-peraturan yang lainnya. Teman-teman bisa cari banyak untuk referensinya yang sub materi yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa
Nah, untuk kemampuan bahasa Inggris ini jumlah soalnya masih sama ya dengan literasi bidang pendidikan dan kebudayaan, yakni berjumlah 20 soal dan juga tidak ada passing grade-nya. Kemudian durasinya meningkat. Yang tadinya di literasi bidang pendidikan dan kebudayaan itu durasi pengerjaannya 20 menit, di kemampuan bahasa Inggris menjadi 30 menit. Biasanya kalau durasinya meningkat, level kesulitan soalnya pun juga akan lebih meningkat. Nah, berdasarkan pengalaman saya dulu, kalau soal bahasa Inggrisnya itu seperti soal TOEFL, tapi dia yang versi reading. Jadi nggak ada yang jenis yang lain, hanya reading aja. Sebanyak 20 soal itu, tapi bacaannya sangat panjang, lumayan panjang. Jadi kalau kita ngelihat berdasarkan tangkapan layar komputer gini nggak cukup. Jadi perlu scroll ke bawah dulu untuk menyelesaikan bacaannya. Dan juga untuk opsi jawabannya itu uh, ada 5, A, B, C, D, E. Nah itu tuh kayak hampir mirip-mirip gitu loh. Jadi setiap opsi jawabannya antara opsi jawaban yang satu dengan jawaban yang kedua itu banyak yang bilang kalau hampir mirip. Itu ada 20 soal, kemudian skor passing grade-nya. Nah, di sini ada skor passing grade-nya nih. Passing grade-nya itu adalah 4. Terus kemudian, berarti kalau misalnya kita melihat di sini ada skor minimal 0 dan maksimal 20, mungkin dari sini kalau skor passing grade kita itu bisa minimal mengerjakan 4 yang benar dari 20 soal penalaran dan pemecahan masalah. Nah, durasi waktunya ini lama sekali ya, teman-teman. Durasi waktunya adalah 60 menit. Jadi, di durasi waktu yang 60 menit ini, teman-teman harus benar-benar memaksimalkan waktu yang ada, karena waktunya itu panjang sekali untuk penalaran dan pemecahan masalah. Jadi setiap soalnya kita punya waktu sekitar 3 menit untuk mengerjakan. Terus kemudian di sini itu di penalaran dan pemecahan masalah itu, kalau yang di tahun 2019, kita tuh seperti diberikan semacam studi kasus, bacaan sekitar 1 paragraf, terus kemudian nanti diikuti seperti data-data, tabel-tabel atau diagram. Bisa diagram batang atau diagram lingkaran. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang nggak tahu cara membaca diagram batang atau diagram lingkaran, bisa dipersiapkan dari sekarang untuk berlatih. Karena siapa tahu nanti di tahun 2021 model yang seperti itu juga akan keluar. Tuh. Nah, di sini teman-teman nggak perlu terburu-buru ya. Teman-teman harus berhati-hati untuk mengerjakan di soal penalaran dan pemecahan masalah ini karena waktunya cukup panjang. Jadi teman-teman punya waktu untuk mengoreksi lagi jawaban teman-teman atau misalnya ada beberapa jawaban yang masih belum yakin, teman-teman bisa fokus untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Terus kemudian kita lanjut ke dimensi psikologi. Nah, di soal dimensi psikologi ini dulu juga sangat meraba-raba ya, kira-kira apa yang keluar. Nah, dulu sempat kita itu belajar di 5 tipe kepribadian. Saya agak lupa sih namanya apa ya, kalau nggak salah. Ya pokoknya 5 tipe kepribadian itu dulu sempat belajar yang itu karena kita masih mengira-ngira, nggak tahu seperti apa yang akan keluar. Nah, di dimensi psikologi ini, kalau menurut pengalaman saya, teman-teman mungkin bisa punya persepsi yang lain, terserah teman-teman boleh punya pendapat yang lain ya. Jadi dulu kalau menurut saya itu soal yang keluar mungkin hampir sama seperti soal TKP ya. Kalau mohon maaf kalau misalnya saya salah karena saya nggak punya background pendidikan psikolog. Kalau menurut saya mungkin seperti soal
TKP, tapi mungkin di situ ada maksud ya, dari setiap soal-soal yang keluar di situ ada maksudnya gitu untuk mengukur kepribadian kita atau mengukur tingkat psikologi yang seperti apa, saya kurang paham. Soalnya seperti soal TKP, kita tuh kayak ada studi kasus gitu, ditempatkan pada studi kasus, kalau kita berada di sana, pilihan mana yang akan kita pilih. Kemudian di situ disediakan di jawabannya itu ada dua opsi jawaban. Jadi jawaban yang pertama itu salah, bisa kebalikannya, di salah satu jawaban itu bernilai benar dan salah satu jawaban itu bernilai salah. Tapi di jawaban yang bernilai salah ini pun kadang-kadang juga mungkin menurut beberapa orang juga benar. Jadi kedua-duanya ini sama-sama benar di opsi jawabannya, tapi dibuat persentasenya mana yang lebih benar. Jadi mana yang lebih bisa kita pilih. Teman-teman bisa berhati-hati untuk menjawabnya di sini ya, karena kadang di beberapa soal itu terdapat kayaknya dua-duanya ini sama-sama benar gitu ternyata, tapi kayak menjebak, harusnya kita menjawabnya yang opsi yang satunya, seperti itu. Nah, di sini ada 42 jumlah soal, jadi soalnya nggak panjang-panjang. Soalnya cukup singkat, kemudian ada skor passing grade-nya yaitu 8. Durasi menitnya di sini tulisannya 40 sampai dengan 60 menit kalau nggak salah. Mohon maaf kalau misalnya saya lupa, dulu itu kalau nggak salah sekitar 60 menit pengerjaannya untuk yang dimensi psikologi. Nah, di sini perlu teman-teman catat, perlu teman-teman ingat bahwa untuk CBT ini berbeda ya dengan di SKD, di CAT waktu SKD dulu, karena kalau SKD misalkan ada 3 submateri, TIU, TWK, dan juga TKP. Misalkan saya dari background pendidikan saya adalah matematika, jadi saya merasa untuk ketiga submateri di SKD itu saya paling cepat mengerjakan dan paling sedikit menghabiskan waktu itu di TIU. Nah, waktu yang tersisa di TIU ini bisa saya substitusikan untuk mengerjakan TKP atau TWK. Nah, tapi kalau di CBT itu nggak bisa, teman-teman. Jadi, misalkan di literasi bidang pendidikan dan kebudayaan, misalkan teman-teman masih punya sisa waktu nih, sisa waktu sekitar 3 menit atau sekitar 2 menit, itu nggak bisa teman-teman substitusikan ke kemampuan bahasa Inggris atau ke submateri yang lain, karena tampilannya itu waktu itu kalau misalnya masih ada sisa waktu, biasanya ada opsi mau mengakhiri subtes yang ini atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman memilih mengakhiri, maka ada tampilan lagi untuk memulai baru di submateri yang lain. Jadi waktu yang di sebelumnya itu udah hangus, hilang, nggak bisa kita substitusikan untuk ke subtes yang lain, ke submateri yang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya sisa waktu pengerjaan, lebih baik teman-teman gunakan waktu tersebut untuk mengoreksi lagi jawaban teman-teman, untuk membaca ulang jawaban teman-teman apakah sudah benar-benar yang terbaik menurut teman-teman gitu. Nah, itu untuk teknis di tahun 2019 ya. Untuk di tahun 2021 mungkin akan ada beberapa perubahan atau gimana, saya nggak tahu. Nanti kita bisa lihat aja untuk informasi lebih lanjut. Nah, untuk di wawancara dan praktek mengajar, wawancaranya ini waktu itu ada 8 soal, kemudian passing grade-nya adalah 12, durasinya adalah 20 menit. Jadi wawancara itu hanya 20 menit, teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa mempersembahkan, memberikan sisi terbaik teman-teman, karena waktunya hanya 20 menit, jadi gunakan jawaban-jawaban terbaik menurut teman-teman. Kemudian
Selanjutnya untuk praktek mengajar atau micro teaching seperti yang sudah saya jabarkan di video saya sebelumnya yang tentang micro teaching. Di sana saya sebutkan bahwa durasi pengerjaannya, durasi kita melakukan micro teaching ini adalah sekitar 30 menit. Yang sudah termasuk presentasi dan juga tanya jawab. Di sana teman-teman bisa menyimak di video tersebut, teman-teman bisa menyimak tips dan trik apa yang harusnya dipersiapkan, kemudian gimana cara memanage waktunya agar bisa menampilkan yang terbaik di micro teaching. Teman-teman bisa menyimak di video yang sebelumnya yang tentang micro teaching. Oke, saya rasa cukup ya untuk video saya mengenai CBT pada video kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari informasi yang sudah diberikan. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, tolong bantu saya untuk subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya agar semakin banyak teman-teman yang lain yang mendapatkan manfaat juga informasi-informasi seputar CPNS. Ingat teman-teman, ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Jadi jangan ragu-ragu untuk memberikan informasi-informasi kepada orang lain, karena rezeki itu udah ada yang menakarnya, karena rezeki itu nggak akan pernah tertukar gitu. Jadi jangan pelit-pelit informasi. Oke, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.